Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayat dengan NIM S1S12026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai backpropagation pada jaringan syaraf tiruan untuk memenuhi tugas mata kuliah logika fuzzy. Baik, eh, di sini backpropagation itu adalah salah satu metode pelatihan terawasi pada jaringan syaraf. Di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode backpropagation, biasanya digunakan jaringan multilayer. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu, di sini input dilambangkan dengan huruf X. Input itu dilambangkan dengan X. Ada X1, XI, sama XN. Selanjutnya, untuk Z ini, Z adalah hidden unit. Dan outputnya di sini dilambangkan dengan Y. Nah, dan untuk angka 1 ini adalah bias. Untuk bobot antara X dan Z itu ini yang V. V ini adalah bobot antara X dan Z. Sedangkan untuk bobot Z dan Y itu dilambangkan dengan W. Nah, di sini untuk penggunaan backpropagation ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama itu tahap belajar atau pelatihan, di mana pada tahap ini pada BPN diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Tahap pengujian atau penggunaan. Yang kedua itu tahap pengujian atau penggunaan. Pengujian dan penggunaan dilakukan setelah BPN selesai belajar. Pada intinya pelatihan dengan metode propagation ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, data dimasukkan ke input jaringan atau feed forward. Kedua, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. Dan ketiga, ada pembaruan atau adjustment, bobot dan bias. Saat umpan maju atau feed forward, setiap unit input X ini akan menerima sinyal input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden unit atau Z. Setelah itu setiap hidden unit kemudian akan menghitung aktivasinya dan mengirim sinyal ke tiap unit output. Kemudian setiap unit output juga akan menghitung aktivasinya untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan jaringan. Di sini saat proses pelatihan atau training, setiap unit output membandingkan aktivasinya dengan nilai target untuk menentukan besaran error. Berdasarkan error ini dihitung faktor delta, di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output ke layar sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor delta juga dihitung pada hidden unit Z, di mana faktor ini digunakan untuk memperbaharui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor delta ditentukan, bobot untuk semua layer itu setelahnya diperbaharui. Di sini ada algoritma dari back forward. Langkah-langkahnya yang pertama ada step 0 atau langkah 0, yaitu inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias itu dapat diset dengan sebarang angka atau acak, atau biasanya angkanya itu di sekitar 0 dan 1 atau min 1. Untuk step 1 itu, jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai 9. Langkah 2, untuk setiap data training, lakukan step 3 sampai 8. Eh, Selanjutnya itu ada step 3 dan step 4. Di sini masih masuk pada umpan maju atau feed forward. Untuk langkah 3 itu, setiap unit input menerima sinyal input X dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer.
perlu diketahui bahwa input X yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Untuk langkah 4, setiap hidden unit akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termaksud biasnya. Untuk rumusnya sebagai berikut. Setelah itu, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Lalu setelahnya mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Langkah 5-nya, setiap unit output akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot, termasuk biasnya, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Untuk step 6-nya ini sudah masuk pada propagasi balik atau back propagation. Untuk langkah 6 ini, setiap unit output menerima suatu target yang akan dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Berikut adalah rumusnya. Faktor delta ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui W. Selain itu juga dihitung koreksi bias W yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharuinya. Faktor delta ini kemudian dikirimkan ke layar di depannya. Selanjutnya ada langkah 7, setiap hidden unit menjumlah input delta yang dikirim dari layar pada step 6 yang sudah berbobot. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error. Faktor delta ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbaharui P. Setelah itu juga dihitung koreksi bias P yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui P, di mana sebagai berikut. Selanjutnya ada pembaharuan bobot dan bias pada step 8. Setiap unit output akan memperbaharui bias dan bobotnya dengan setiap hidden unit, di mana W bobot baru sama dengan W lama tambah W JK. Demikian pula untuk setiap hidden unit akan memperbaharui bias dan bobotnya dengan setiap unit input. Selanjutnya masuk pada langkah 9, yaitu memeriksa stopping condition. Jika stop condition terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Stopping condition ini untuk menentukannya, terdapat dua cara yang biasa dipakai, yaitu yang pertama membatasi iterasi yang ingin dilakukan. Misalnya jaringan akan dilatih sampai iterasi yang ke-500. Yang dimaksud dengan satu iterasi adalah perulangan step 3 sampai step 8 untuk semua training data yang ada. Selanjutnya membatasi error, misalnya menentukan besar mean square error antara output yang dikehendaki dan output yang dihasilkan oleh jaringan. Nah, untuk mean square error ini, jika terdapat sebanyak M training data, maka untuk menghitung mean square error digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, selanjutnya tahap pengujian. Setelah pelatihan selesai, BPN ini atau back propagation network ini dianggap telah pintar, sehingga apabila jaringan diberi input tertentu, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkannya output tersebut adalah dengan mengimplementasikan metode back propagation yang sama seperti proses belajar, tetapi hanya pada bagian umpan majunya saja, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Step 0, inisialisasi bobot sesuai dengan bobot yang telah dihasilkan pada proses pelatihan. Untuk langkah pertama, untuk setiap input dilakukan step 2-4. Step 2-nya, untuk setiap input I sama dengan 1 dan seterusnya sampai N, skalakan bilangan dalam range fungsi aktivasi seperti yang dilakukan pada proses pelatihan di atas tadi. Untuk step 3-nya, untuk J sama dengan 1 dan seterusnya sampai P, menggunakan rumus seperti pada layar. Untuk step 4-nya juga untuk K sama dengan 1 sampai seterusnya sampai M. Untuk variabel Y adalah output yang masih dalam skala menurut range fungsi aktivasi.
Untuk mendapatkan nilai output yang sesungguhnya, Y harus dikembalikan seperti semula. Selanjutnya adalah contoh. Misalkan jaringan terdiri dari 2 unit input, 1 hidden unit dengan 1 hidden layer, dan 1 unit output. Jaringan ini akan dilatih untuk memecahkan fungsi XOR. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid biner dengan learning rate delta sama dengan 0,01 dan nilai alpha sama dengan 1. Untuk arsitektur jaringannya itu akan yang dilatih adalah sebagai berikut. Dengan training data yang digunakan itu terdiri dari 4 pasang input-output, seperti pada gambar. Sebelum pelatihan ini harus ditentukan terlebih dahulu stopping condition-nya. Misalnya dihentikan jika error telah mencapai 0,41. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Step 0, misalnya ini inisialisasi bobot dan biasnya itu V01 sama dengan 1,718 dan seterusnya. V11 1,263 dan seterusnya. V21 sama dengan min 1,083 dan seterusnya. Untuk W0,1-nya itu sama dengan min 0,541180 dan W11-nya 0,54 dan seterusnya. Nah, pada step 1 dengan bobot di atas ditentukan error untuk training data secara keseluruhan dengan mean square error Z akan dicari nilai Z-nya. Setelah itu akan didapat Z sama dengan 0,348118. Untuk Z14-nya. Di mana indeks Z ini berarti hidden unit ke J dan training data ke N. Setelah itu dicari nilai Y-nya masing-masing. Selanjutnya akan dicari E-nya, yaitu 0,5. Untuk errornya tadi, yang ini 0,5 dikali T dikurang Y. Di pangkat 2. Setelah itu akan didapatkan nilai E-nya yaitu 0,501957. Selanjutnya step 2-nya karena error masih lebih besar dari 0,41. Ini nilai errornya masih lebih besar dari 0,41 yaitu nilai errornya 0,50. Maka step 3 akan dijalankan. Step 3 sampai 8 akan dijalankan. Untuk step 3-nya X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 0, yaitu iterasi pertama training data pertama. Dan step 4-nya ini hasil dari Z, IN, sama dengan 1,7189946, dan Z1 sama dengan 0,84. Untuk step 5-nya yaitu nilai Y, YIN, dan Y11. Untuk step 6-nya, nilai delta 1 sama dengan min 0,11. Untuk W11 sama dengan min 0,00 dan W01 sama dengan min 0,00011. Intinya di step 6 ini akan didapatkan nilai deltanya dan nilai W. Selanjutnya di step 7 akan didapatkan nilai delta IN, delta 1, dan nilai P. Setelah itu step 8 akan didapat nilai W baru dan V baru. Selanjutnya pada saat ini V11 dan 12 itu masih belum berubah karena kedua inputannya sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini V11 dan V12
Oh, di sini V21 itu masih 0. Nilai V01 dan 02 ini baru berubah pada iterasi pertama untuk training data yang kedua. Setelah step 3 sampai 8 untuk training data pertama dijalankan, selanjutnya kembali ke step 3 yaitu training data kedua, di mana X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Langkah yang sama itu dilakukan sampai pada training data yang keempat. Bobot yang dihasilkan pada iterasi pertama, training data ke-2, 3, dan 4 itu sebagai berikut. Setelah pada training data keempat, maka iterasi pertama selesai. Berikutnya pelatihan pada step 9, yaitu memeriksa stopping condition, dan kembali pada step 2. Demikian seterusnya sampai stop condition yang ditentukan terpenuhi. Setelah selesai pelatihan selesai, bobot yang didapatkan itu V01 12,71, V11 min 6,77, V21 min 6,77, W01 sama dengan min 5,01, W11 sama dengan 5,71. Selanjutnya jika ada input baru, misalnya X1 sama dengan 0,2 dan X2 sama dengan 0,9, maka outputnya didapat dengan dicari langkah umpan maju seperti berikut. Untuk step 0, bobot yang dipakai adalah bobot hasil pelatihan di atas tadi. Untuk step 1, perhitungan dilakukan pada step 2 sampai 4. Step 2, pada contoh ini bilangan telah berada pada interval 0 sampai dengan 1, jadi tidak perlu diskalakan lagi. Untuk step 3-nya dicari nilai ZIN dan Z1. Untuk step 4 dicari nilai KIN dan Y1. Selanjutnya jika input X 0,2 dan X2 sama dengan 0,9, output yang dihasilkan jaringan adalah 0,066193. Bisa dilihat pada step 4. Mungkin itu saja penjelasan mengenai backpropagation dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.